Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Rani yang telah bersedia memberikan kita ruang untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan kita bulan ini, saya mau bertanya, kira-kira ada kendala Bu dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat Bu? Iya, tentang pengelolaan keuangan ya Bu. Kira-kira ada yang mau sharing pengalamannya ataupun ada nggak kendala di dalam mempraktekkan pengelolaan keuangan tersebut Bu? Ada kendala ya Bu? Iya. Apa tuh Bu kendalanya? Bentar saya catat ya Bu. Kendala yang pertama Bu, lelah. Oh, lelah. Oke. Lelah. Yang kedua Bu, jenuh. Oke, jenuh. Yang ketiga Bu, nggak konsisten. Tidak konsisten. Kira-kira nih, lelah kenapa nih Bu? Dalam pengelolaan keuangan ini kenapa terjadi kelelahan? Apa penyebab dari kelelahan ini Bu? Lelah menunggu uangnya jadi banyak. Wah, ada yang mau menanggapi Bu dari Bu Ani nih? Kata Bu Ani, beliau lelah menunggu uangnya banyak. Ada kira-kira ibu yang lain yang bisa menanggapi? Iya Bu Rida, apa Bu tanggapannya? Harus sabar. Iya Bu Ani, kata Bu Rida harus sabar. Karena Bu, di dunia ini gak ada yang instan ya Bu. Sedangkan mie instan aja itu gak instan Bu. Harus dimasak, direbus dulu minyak, digoreng dulu bawangnya gitu ya Bu. Gak langsung langsung makan, padahal namanya aja udah mie instan gitu. Jadi untuk Ibu Ani yang kelelahan ini, diharapkan banyak-banyak bersabar, seperti kata pepatah di bulan kemarin yang kita gaungkan, yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya Bu Ani ya, banyakin sabar ya Bu. Oke Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita modul 3 ini, nanti di sela-sela ataupun di pertengahan pembahasan kita, saya mau cek ombak dulu ya Bu. Apakah ibu-ibu masih fokus atau pikirannya melayang kemana-mana ya Bu? Tahu tuh keluar warna Bu? Tahu ya Bu, berarti tahu yang ini dong Bu, yang gitu-gitu ya Bu. Oke, tahu. Bagus, berarti nanti di pertengahan sesi saya mau mencek kekompakan ibu-ibu, kefokusan. Nanti kalau tangan saya seperti ini, orang ibu udah tahu lah ya. Kita contohkan sekali ya Bu. Oke. Ibu-ibu, ea. Nah, gitu ya Bu. Setelah ea panjang, kita tepuk tangan sama-sama. Oke Bu? Oke. Ya, pertemuan kita hari ini kita akan masuk ke modul 3 ya Bu, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kelahiran. Kira-kira nih di sini ada yang sedang hamil nggak Bu? Ada ya Bu, yang sedang menyusui ada 2 orang ya. Yang lainnya walaupun tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui, akan tetapi sudah pernah hamil dan menyusui ya Bu. Jadi nanti walaupun pembahasan kita ini tidak bisa diterapkan pada ibu-ibu yang sedang tidak hamil dan tidak menyusui ini, tapi bisa nanti diajarkan ke menantu misalkan, ke anak perempuannya misalkan, ataupun ke tetangga-tetangganya ya Bu. Oke, baiklah. Yang pertama yang mau saya tanyakan, kira-kira nih ibu yang sedang hamil, apa nih harapannya untuk anaknya ke depan jika anaknya sudah lahir?
Yang pertama tadi Bu, lahir dengan selamat. Kemudian Bu, jadi anak yang sehat. Terus Bu, berbakti pada orang tua. Kemudian Bu, ya pintar, cerdas ya Bu ya. Ada lagi Bu kira-kira? Oke, jadi sebagai orang tua yang sedang hamil itu mengharapkan anaknya lahir dengan selamat, kemudian jadi anak yang soleh dan solehah ya Bu, terus pintar, cerdas, berbakti pada orang tua ya. Jadi Bu, luar biasa sekali harapan orang tua terhadap anaknya memang ya. Nah Bu, tahu nggak dengan cara bagaimana cara agar harapan kita ini bisa terkabul, bisa terrealisasi? Tahu nggak Bu caranya? Nggak tahu ya Bu. Nah di sini kita akan belajar Bu, gimana biar bisa menghasilkan anak yang diharapkan ini. Yang pertama yaitu Bu, pentingnya 1000 hari pertama kelahiran. Jadi 1000 hari pertama kelahiran ini Bu sangat penting, karena di 1000 hari pertama ini yaitu mulai dari mengandung 9 bulan 270 hari, kemudian lahir sampai dengan 2 tahun. Nah, sampai dengan 2 tahun ini ada 730 hari, makanya terjadilah 1000 hari kelahiran pertama gitu ya Bu. Di periode ini Bu sangat penting karena dimana nanti jika ada penyakit yang muncul di masa ini itu akan berakibat fatal Bu ke depannya. Itu akan menetap Bu, misalkan anaknya lahir dengan berat badan yang kecil, itu akan berakibat fatal ke depannya Bu. Kemudian jika anaknya tidak terpenuhi gizinya pada masa 1000 hari ini, maka akan mengalami gejala stunting gitu. Pernah dengar stunting Bu? Iya pernah kan Bu. Tahu stunting apa Bu? Oh ya Bu Irna, apa Bu? Anak lebih pendek dari usia. Ya benar. Tepuk tangan buat Bu Irna. Mantap Bu jawabannya. Jadi Bu, di 1000 hari pertama ini nanti kita akan mempelajari yaitu tentang menyusui dini, yang mana jika anaknya lahir sebisa mungkin langsung disusui Bu, jangan pakai susu formula dulu atau apa gitu Bu. Kemudian nanti di 1000 hari pertama ini kita akan membahas tentang ASI yang diberikan setelah anak 6 bulan, kemudian nanti MPASI ASI yang diberikan sampai 6 bulan, ASI saja ya Bu, ASI eksklusif. Nah, yang kemudian nanti MPASI diberikan setelah 6 bulan ke atas. Nanti ASI ini walaupun anak sudah dibarengin dengan MPASI ataupun nasi di umur 1 tahun atau 2 tahun kan itu nasinya sudah bisa sama dengan kita Bu. Tapi menyusui tetap dilaksanakan sampai usia anak 2 tahun ya Bu. Iya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bu? Iya Bu Irma apa Bu? Berbagi pengalaman ya Bu. Pas lahiran anak kedua, Ibu Irna air susunya tidak ada, terpaksa pakai susu formula ya. Ada ya tanggapan Bu untuk Bu Irna, gimana biar ASINya banyak gitu Bu? Oke, kata Bu Ani, Bu Irna, sebelum di waktu kelahiran itu kita banyak-banyak makan buah ya Bu. Oke. Terus apa lagi tadi? Sayuran, iya betul. Terutama daun katu kata Ibu tadi. Jadi boleh dicoba tuh Bu. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang isi piringku dulu ya Bu. Kalau dulu itu disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang
isinya masih tetap sama, tapi 4 sehat 5 sempurnanya diganti jadi ke kata-kata isi piringku ya Bu. Nah di sini ada lingkaran Bu. Biasanya kita kalau makan itu isi piringnya apa aja Bu? Yang pertama nasi, ya betul, nasi. Yang kedua Bu, ikan ya Bu, ya. Tempe boleh, ikan boleh. Yang ketiga Bu, sayur. Yang keempat Bu, gulai ya. Gulai sama lah ke ikan ya Bu. Gulai kita sebutinnya nanti lauk pauk ya Bu. Iya. Ada lagi Bu? Udah itu aja. Oke. Dan tadi kita makan dengan nasi ya Bu. Nah nasi ini masuk ke karbohidrat Bu. Karbohidrat ini tidak hanya nasi aja, bisa dengan ubi, jagung ataupun sagu, itu mengandung karbohidrat ya Bu. Oke. Kemudian yang tadi kita makan dengan ikan ataupun gulai, ini masuk ke lauk pauk. Itu yang kita lupakan Bu, buah-buahan ya. Buah-buahan. Nah ini masuk ke mineral Bu. Jadi isi piring kita sebisa mungkin ini ya Bu, terdiri dari karbohidrat, boleh nasi, ubi, jagung, sagu, kemudian terdiri dari protein, lauk pauknya boleh tempe, tahu, ikan, daging. Kemudian vitaminnya, kita makan sayur termasuk ke vitamin. Kemudian buah-buahan itu masuk ke mineral ya Bu. Oke, kita tepuk isi piringku dulu. Tepuk isi piringku. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Yes. Keren Bu. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bu? Oke. Iya, pertanyaan yang bagus dari Bu Nurul nih. Mengenai menyusui dini ya Bu, salah kata ataupun perbuatan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.